أيها الحاضرون المكرمون، الكلمة الخامسة كلمة الترحيب من رئيس المؤسسة التعليمية الإسلامية تربية البنين إلى سيادة المكرم الشيخ زبوي حميم، فليتفضل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu dari Dewan Pengurus BP3 MNU yang kami hormati, seluruh jajaran dari Bapak Ibu guru dari Madrasah Aliyah Tarbiyatul Banin, Bapak Kepala Madrasah baik dari Aliyah, MTS, MA, MIA, PAUD, TK dan semuanya, khususnya juga adik-adik yang pada pagi hari ini telah diwisuda, juga Bapak Wali murid, Wali santri, seluruh keluarga besar dari BP3 MNU Tarbiyatul Banin yang kami hormati. Mengingat ini waktu semakin siang, waktu saya sangat sempit sekali, segera agar singkat pesan saya pertama kepada adik-adik yang baru saja di wisuda, saya sampaikan selamat, kalian telah diwisuda dan sukses, bahwa pada tahun ini tidak ada satupun siswa yang tercecer, yang tidak lulus. Ini patut kita syukuri, alhamdulillah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, harapan dan doa saya, mudah-mudahan kalian yang tadi sudah sampaikan dan saudara buktikan, ya, kita sudah melihat tadi yang saudara sampaikan. Saya hanya punya harapan dan doa, semoga ilmu yang telah saudara-saudari, adik-adik peroleh di Tarbiyatul Banin ini betul-betul mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Kemudian jadilah anak yang soleh dan solihah. Mudah-mudahan selalu berbakti kepada orang tua, juga berguna bagi nusa bangsa agama, dan mudah-mudahan kalian nanti akan berhasil apa yang telah saudara cita-citakan. Yang ketiga, pesan saya hanya punya pesan, kalau tadi sudah banyak pesan yang disampaikan dari hasil pendidikan yang ada, jelas sudah banyak, hanya saya pesan tambahan saja agar nanti kelak jadilah orang-orang yang sehat lahir batin, sehat rumah tangganya, sehat juga orang-orangnya. Apa pesan itu? Sehat menurut versi saya adalah hanya dua. Pertama, anak tersebut harus rajin menjalankan sholat. Satu. Yang kedua, juga akan rajin membaca Al-Quran. Dua. Jadi rumah pun harus ada Al-Quran. Tidak mungkin kamu akan belajar, akan baca Al-Quran tanpa, maka di rumah harus punya Al-Quran, kemudian Al-Quran itu dibaca. Ini adalah orang yang sehat. Ini saya berbeda dengan versi survei yang dilakukan atau pendataan dari Dinas Kesehatan kemarin. Kalau versi saya, sehat itu adalah rumah itu ada Al-Quran, kemudian yang kedua, rumah itu punya tuntunan untuk sholat. Mungkin jarang terjadi orang-orang atau kita adik-adik punya tuntunan Al-Quran, tuntunan sholat, yaitu fasolatan. Maka itulah pesan saya, di samping yang telah saudara peroleh, harapan saya sehat itu adalah punya Al-Quran di rumah, itu termasuk rumah sehat, dan orangnya juga mau membaca Al-Quran. Kemudian sehat rumah adalah di mana rumah itu digunakan untuk sholat. Karena saya kemarin tidak setuju dengan sehat yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Pertanyaannya, apakah Bapak rokok?
Tidak. Kemudian apakah Bapak setiap hari seberapa kali nguras kolam mandi? Ya kalau kotor ya dikuras, kalau tidak kotor ya tidak. Ini akan lihat. Kemudian apakah di rumah ada sampah? Ini pertanyaannya. Kemudian saja tidak, kok saya dikatakan sehat gitu loh. Padahal saya itu tidak merokok, tapi ternyata saya juga sakit. Pak Adib rokok kok ya juga tidak sakit. Itu standar sehat. Itu menurut saya tidak begitu ya. Itu menurut versi dia, yang tidak rokok itu orangnya sehat. Di mana orang tidak rokok rumahnya sehat, hanya sampel itu saja. Jadi orang yang tidak rokok itu sehat. Mungkin pendataan sampai sekarang masih berjalan itu kemarin. Di saya hanya pesan itu saja, bahwa adik-adik, anak-anak terutama juga saya sendiri, memang di rumah itu harus disediakan Al-Quran. Yang kedua, karena sholat itu sendiri belum tentu kita sekolah di sekolah ini bisa mempelajari sholat secara lengkap sempurna, tentunya ada kekurangannya dan tidak bisa kita apa yang kita peroleh kemudian kita bisa. Tapi ini kalau kita punya tuntunan sholat, insya Allah sholat yang semula tidak kita ketahui akan kita ketahui. Ini singkat saja, saya tidak perlu menyampaikan secara detail. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan memberikan surprise ya nanti kepada 8 anak ini. Kalau memang bisa menjawab pertanyaan saya, akan saya berikan surprise bonus. Inilah termasuk rumah yang sehat, termasuk orang yang sehat, yang mana di sana saya sediakan bonus surprise untuk anak-anak ini. Yang pertama, apa mereka? Menurut pandangan saya, mereka berdua adalah anak terbaik, lulusan terbaik dari jurusan IPA pertama, kemudian jurusan terbaik jurusan bahasa pertama untuk tahun ini. Mengapa? Saya masih salut kepada mereka yang punya semangat tinggi. Mengapa? Karena pada tahun ini ujian negara tidak menentukan lulus dan tidak, kan begitu? Tidak menentukan sinau yolah ora yolah, ini negara tidak menentukan lulus dan tidaknya. Yang menentukan ini adalah sekolahan. Tapi alhamdulillah anak-anak kita tetap bersemangat belajar sampai meraih prestasi, sampai meraih nilai yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Itu luar biasa. Saya sangat salut sekali semangat anak-anak di Tarbiyatul Banin ini. Begitu ada ujian negara pun tidak, tahun-tahun yang lalu semangatnya kita tidak pantang adapun adanya ujian negara. Kita tetap siap untuk melaksanakan ujian negara. Sebelumnya pun kita telah meraih prestasi, lulusan kita juga prestasinya baik, dan tahun ini tanpa ada ujian negara, tanpa ditentukan lulus dan tidaknya, ternyata anak kita masih juga mendapatkan ranking yang terbaik atau lulusan terbaik. Ini ada 2 anak yang nanti akan saya berikan surprise kalau memang bisa menjawab. Yang kedua, bahwa saya menilai ada kesetiaan anak-anak di Tarbiyatul Banin. Apa kesetiaannya? Mereka sekolah di Tarbiyatul Banin lebih daripada 12 tahun. 6 orang anak ini ada yang lebih dari 12 tahun, mungkin 13 tahun, sejak dari taman kanak-kanak paling tidak kan 1 tahun, lanjut ke MI 6 tahun, lanjut ke MTS 3 tahun, lanjut ke Aliyah Tarbiyatul Banin 3 tahun. Betul, 12 tambah 1 minimal 13 tahun. Berarti mereka ini tetap setia kepada Tarbiyatul Banin tanpa terpengaruh, tanpa dia ada bujukan apapun dari mana, dia pokoknya Banin. Ini yang saya salut. Ya pokoknya saya sekolah di Banin, dan ternyata mereka sekolah di Banin juga tidak kalah dengan sekolah-sekolah yang lain. Mereka tetap di Banin sejak dari TK tanpa pengaruh dengan sekolah lain, tanpa karena bujukan dengan sekolah lain, tak gratisi, tak tukoni, dan itu mereka tidak pengaruh. Tetap saya sekolah di Banin dari TK sampai ke MA Tarbiyatul Banin. Saya salut kepada mereka.
Ini bukti bahwa kesetiaan mereka di Tarbiyatul Banin sejak TK sampai aliyah Tarbiyatul Banin. Betul? Betul apa salah? Apa ada yang kurang? Ya, saya salut, terutama Pak Dovir. Ini Pak Dovir, sebab Pak Dovir dulu juga itu dari ya Pak kami ya, ya, alhamdulillah. Jadi penerus kita ini masih banyak anak-anak yang sekolah dari TK. Alhamdulillah, akhir-akhir ini justru sekarang semakin banyak anak-anak yang dari MTS langsung ke aliyah. Ini sekarang semakin sebab mengapa? Mereka semakin percaya penuh kepada Tarbiyatul Banin. Kemajuan Tarbiyatul Banin semakin bagus, hasil lulusannya semakin bagus, kemudian dia di masyarakat ya, kemudian bisa juga dimanfaatkan di masyarakat. Ini yang masyarakat semakin percaya kepada Tarbiyatul Banin. Dan sekarang siswa-siswi Tarbiyatul Banin tidak hanya orang-orang Pekalongan, sekarang sudah menyebar sampai ke kecamatan-kecamatan lain, sampai ke Jagenan, sampai ke Pucak Wangi, sampai ke Tambak Romo, sampai yang di luar sana Grobogan dan lain sebagainya. Bahkan ada yang kemarin dari Sumatera. Ini saya terima kasih. Ini kepercayaan terhadap Tarbiyatul Banin. Singkatnya, karena waktu semakin habis ya, ini dari kelas 1 IPA siapa? Yang tadi? Ya kelas 12 ya? Ya, 12 IPA mana? Enggak, yang ranking 1 tadi, yang ranking 1 ini ya, 2 yang kamu? Aji Pratama sana, kemudian bahasa Anna Lu'lul Aini Lu'lu'il sana, urutan Finansia Nur Anggraini, urutan mana sini? Imratul Lafifah Nurul Fajriatul Irwandika Pratama Anisan Nur Alfiyah Taitu Yuslinawati, urut ya. Keenam anak ini kamu berapa tahun di Banin? Tahun berapa? Ya tahun berapa? Lupa. Ini kamu 14 tahun. Berarti TK kecil kita besar. Ya, apa ndak munggah? Ya. 14 berarti dari tahun 2003 ya, ini 14 tahun berarti dari TK kecil kemudian TK besar. Ini yang ketiga ya, ini yang benar. Ini saya memberikan surprise ya. Yang saya tanyakan tadi dari teman sambutan teman kamu, setelah sekolah ini ada 3 pilihan yang perlu dijawab ya. Pilihan pertama kuliah, pilihan kedua kerja, pilihan ketiga kawin. Dari yang pertama apa kelanjutan kamu? Ini jujur saja, kerja kemana? Cari kerja. Sudah dapat kerja? Sudah. Kemudian Anissa apa? Kerja. Kemudian Irfan kuliah. Ya. Kemudian Nurul kerja. Imratul Fifah kuliah. Finansia kuliah. Kemudian Aini kuliah ini. Tidak ada yang kawin. Oh ya syukur, alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Kafi. Ini ada Pak Kafi mumpung saya bantu. Kalau ini kalau sudah punya pacar tidak apa-apa. Kalau memang sudah pacar segera kawin tidak apa-apa. Ini ada Pak Kafi. Tapi kalau untuk aliyah mungkin usianya belum mencapai 16 ya Pak Kafi ya. Ini belum. Putri ya? Sudah ya, sudah bisa nanti ya ini. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati,
untuk surprise karena saya anggap jawaban kalian semua betul ya. Oleh karena itu saya berikan surprise, saya tolong dibantu untuk yang ada di meja ini untuk disampaikan kepada saya. Ini saya berikan surprise bukan hadiah, adalah satu kitab suci Al-Quran terjemah ya. Ini apa yang saya pesankan tadi, bahwa rumah yang sehat ada Al-Quran. Kemudian yang kedua ada tuntutan Al-Quran, tuntutan sholat. Kemarin saya carikan tuntunan sholat yang ahli sunnah wal jamaah itu Pak, tulisannya Jawa tapi mbah iso maca mbora ya, Jawa. Kemudian apa yang saya pesankan tadi, rumah sehat ada Al-Quran dan kemudian ada tuntunan sholat. Orangnya yang sehat juga orangnya yang rajin sholat dan baca Al-Quran. Saya tidak memaksa kamu untuk membaca Al-Quran dan sholat rajin, tetapi biasanya kalau sudah butuh baru dicari ya, sudah tidak sabar. Jangan khawatir nek tak kei terus kamu harus baca Al-Quran dan sholat, terserah kamu, tapi itulah bekal kamu, sudah sabri. Monggo Pak untuk disampaikan kepada saya berikan langsung. Astaghfirullah Rabba baroya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabba baroya, astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqli amalan maqbulan wa wahabli rizqan wasi'an wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Astaghfirullah Rabba baroya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabba baroya, astaghfirullah minal Jadi sahabat kami, khotoya. semoga apa yang saya berikan ini bisa bermanfaat ya. Saya tidak memaksa kamu baca Al-Quran dan kamu harus rajin sholat, itu sudah diajarkan oleh Bapak Ibu guru ya. Ini terima kasih, mohon kembali ke tempat. Bapak Ibu, saya ada titipan. Ustadz Maulana Irfan Azhari ada. Mohon untuk berdiri aja di situ biar Bapak Ibu guru, Bapak wali santri tahu bahwa ini adalah Ustadz Maulana Irfan Azhari dari Jakarta. Beliau ini adalah dari Gontor Ponorogo yang pada masa tahun ini telah mengabdi di Pondok Al-Hikmah Tarbiyatul Banin, dan insya Allah ini nanti tinggal hari-hari ini hari terakhir begitu ya. Kemudian yang kedua adalah Farid Mukni Labil. Untuk berdiri silahkan. Ini dari Lampung. Beliau yang kedua Farid Mukni Labil adalah dari Lampung. Kemudian yang ketiga Hasni Rahwani. Mana? Ada. Mohon berdiri biar kenal. Ini kan
hari-hari pertemuan kita terakhir mungkin ya. Ya. Ini dari Tegal. Ini dari Tegal. Kemudian Sabrina Aska Amalina dari Semarang. Bapak Ibu wali santri, wali murid, ini adalah Ustadz Ustadzah dari Gontor Ponorogo yang telah mengabdi di Pondok Pesantren Al-Hikmah Tarbiyatul Banin selama 1 tahun. Beliau mereka berempat telah mendapatkan tugas pengabdiannya di Pondok Pesantren Al-Hikmah Tarbiyatul Banin selama 1 tahun, dan termasuk mungkin hasil didikan dari mereka juga telah ada hasilnya. Untuk itu kami atas nama Pondok Pesantren Al-Hikmah Tarbiyatul Banin dan juga dari pengurus BP3MM Tarbiyatul Banin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ustazah dan ustadz yang telah berkenan mengabdi di Tarbiyatul Banin selama 1 tahun ini. Mudah-mudahan pengabdian saudara membawa manfaat berkah bagi keluarga dari Tarbiyatul Banin dan juga akan berkah kepada kalian berempat ini untuk bisa melanjutkan cita-cita rencana panjenengan mungkin untuk studi lanjutnya, untuk kuliah. Kami hanya berharap semoga bisa berhasil, dan kami dari Tarbiyatul Banin mohon maaf bila selama ini kalian berempat pengabdian di Tarbiyatul Banin kurang berkenan, ada sesuatu masalah dan lain sebagainya. Kami dari Tarbiyatul Banin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian saya juga nanti titip salam untuk keluarga Pondok Pesantren Gontor Ponorogo, rasa terima kasih kami dan juga harapan kami bahwa di Tarbiyatul Banin ini kerjasama akan tetap berlanjut untuk tahun-tahun berikutnya. Oleh karena pada ini adalah tahun yang pertama, dan nanti untuk tahun berikutnya akan disusul kemudian adik-adik kalian yang akan mengabdikan diri di Tarbiyatul Banin. Saya kira cukup sekian dari kami. Silakan duduk kembali. Saya akan terima kasih. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Sekian.